Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ahdian Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas persiapan teknis terkait dengan marketplace marketing ya. Jadi kita akan mulai melangkah ke praktek, dan pada hari ini kita masuk ke persiapan teknis apa saja yang dibutuhkan untuk memulai dengan baik proses berjualan di marketplace. Baik, kita mulai ya. Persiapan teknis yang pertama yang kita perlukan itu adalah kita harus menentukan brand bisnis kita. Ya, brand bisnis kita. Kenapa ini penting? Ya, sebab dalam sebuah bisnis brand itu menjadi suatu identitas ya. Ada yang belum mengenal apa itu brand, ya, saya jelaskan secara singkat di sini. Brand itu adalah nama, istilah, desain, simbol atau karakteristik lainnya dari sebuah produk atau jasa yang membedakannya dari yang lain. Nah, kalau kita mau mulai bisnis, walaupun hanya di marketplace, kita harus berpikir jangka panjang ya. Kita harus menggunakan, pertama itu harus memiliki brand yang kuat ya. Di dalam brand itu nanti kita harus bisa menjabarkannya ya. Visi dan misi kita dalam berbisnis itu apa ya. Logonya seperti apa, jargon atau slogannya seperti apa. Visi dan misi, ada beda ya antara visi dan misi. Misi itu solusi yang ingin Anda berikan untuk memecahkan masalah yang ada. Visinya apa? Itu tujuan jangka panjang yang ingin Anda capai dengan branding Anda. Kemudian ada nanti logonya ya, wajah dari sebuah merek. Perlu diperhatikan nanti diperlukan gaya tulisan, warna, dan bentuk yang membekas dalam pikiran target pasar Anda. Jadi logo ini juga tidak sembarangan juga ya, harus dipikirkan logo yang bagus, target pasar Anda seperti apa. Jangan salah gitu ya. Jangan sampai produknya untuk laki-laki warnanya pink. Nah, itu ada sedikit salah target. Kemudian juga jargon. Itu logo menciptakan citra visual. Agar lebih hidup itu perlu jargon atau semboyan. Kalau kita lihat merek-merek yang terkenal kan punya logo yang keren ya, kayak Google itu kan simple ya, huruf G, dan seperti Nike ya, dan lain sebagainya. Itu mereka memiliki. Dan ketika di marketplace juga kita harus punya logo yang menarik gitu ya. Usahakan untuk brand ini tidak terlalu panjang ya, singkat. Biar orang cepat ingat gitu. Kalau Anda lihat-lihat brand terkenal itu kan singkat-singkat. Google itu 2 suku kata ya. Misalnya Yahoo itu dua suku kata. Ya, makin singkat, makin mudah dieja, ya itu brand itu semakin bagus. Ya. Nah, setelah brand Anda tentukan, ya brand, nanti kita coba ya menentukan brand. Kemudian kita mulai breakdown ya, hal-hal penting apa yang perlu dimiliki setelah brand itu ditentukan. Yang pertama itu email, jelas ya. Dalam berbisnis online, email ini ya sebuah hal yang paling penting dimiliki. Sebab nanti notifikasi, verifikasi, dan lain sebagainya itu masuknya ke email ya. Nah, email ada 2 jenis, ada email gratis ya. Misalnya Gmail ya, tahu Gmail, Yahoo, Outlook ya. Itu email-email gratis yang tersedia, bisa kita manfaatkan, dan tidak salah juga kita menggunakan yang gratis. Saat ini yang paling banyak dipakai ya Gmail, itu produk dari Google. Atau kalau Anda punya dana, Anda bisa menggunakan brand email dengan menggunakan brand Anda sendiri. Misalnya katakan contoh ini ya, brandnya Bogor Educare ORG. Ya, tentunya ini butuh dana ya, untuk apa? Untuk beli hosting, untuk beli domain ya, untuk menyimpan data email kita. Dan ini memang kedepannya kalau bisnis kita sudah tumbuh besar, email berbayar ini boleh dikatakan sesuatu hal yang wajib ya. Biar kita terlihat lebih profesional. Masa bisnisnya miliaran misalnya, emailnya kok Gmail gitu. Orang akan lebih trust kalau menggunakan email
bayar atau email premium. Nah, dalam pembuatan email khususnya untuk bisnis ya, itu ada sedikit lah, ini bukan ketentuan mengikat ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membuat email yang menunjukkan brand Anda ya. Jadi emailnya harus mengandung brand kita ya. Jadi misalnya brandnya kita itu Dalgona, maka ada kata-kata Dalgonanya, misalnya dalgona@gmail.com gitu ya. Kedua, pilih nama email yang disesuaikan dengan bisnis kita ya. Jadi nama email itu harus sesuai dengan bisnis kita. Maksudnya gimana? Kalau kita jualan misalnya pakaian, bisa ditambahkan misalnya fashion gitu, ada tulisannya ya. Yang ketiga, gunakan nama yang menarik. Nama di sini misalnya gini. Kan kalau kita buat email selain username itu ada nama ya, nama depan, nama belakang. Nah, itu juga gunakan nama yang menarik. Misalnya target pasar kita pakaian muslim ya, misalnya ditambahi di situ Hadijah. Walaupun itu namanya fiktif, itu boleh ya. Jadi disesuaikan. Jangan jualan pakaian muslim namanya Natalia misalnya, itu kan kurang cocok. Ya walaupun tidak salah juga. Kemudian tambahkan signature di email kita. Signature itu semacam template di bawah email kita yang kalau kita mengirim email maka tulisan itu akan selalu muncul. Nah, signature itu diisi dengan link-link ke toko kita, sehingga nanti kalau orang menerima email dari kita, dia akan melihat ya penawaran link ke toko kita. Nah, ini yang penting ya, kalau Anda sudah buat email itu selalu catat ringkasan email di tempat rahasia yang Anda akan paham kalau suatu saat lupa. Ini kadang-kadang bagi pebisnis ya, hal-hal ini tidak dicatat. Nah, begitu email itu akan dipakai suatu saat nanti, kelupaan dia passwordnya apa ya, emailnya apa. Nah, ini gawat ini ya, terutama nanti kalau kita bermain di marketplace, email itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, jadi diperhatikan baik-baik. Selanjutnya yang kedua, itu kita membutuhkan alat pembayaran ya. Alat pembayaran di bisnis online ya tentunya sama, pakai uang ya. Cuma ya di bisnis online itu transaksi pembayaran lebih banyak tanpa cash, non tunai, yaitu dengan menggunakan rekening bank ya. Anda wajib memiliki ya, rekening bank, apapun banknya itu. Yang penting banknya yang cukup dikenal oleh, banyak dipakai di Indonesia lah. Kalau nama banknya kan banyak ya. Ya, perhatikan ya bank-bank yang terkenal, misalnya Bank BCA, Mandiri, BRI, CIMB dan lain sebagainya ya. Apapun itu, yang penting Anda bisa menggunakannya untuk nanti di marketplace. Jadi wajib punya ya. Sebab nanti bisa digunakan untuk kita membeli barang, ataupun kita nanti menerima uang hasil penjualan kita, menerima transferan ya. Kalau nggak punya bank gimana itu coba ya. Kemudian dari bank ini juga yang terpenting, kita juga harus menginstal aplikasi mobile banking kita ya. Dari Play Store, dari App Store itu harus terinstall dan harus bisa menggunakannya. Ini nanti biasanya kalau Anda sudah punya, nanti akan tahu sendiri ya bagaimana cara menggunakannya ya. BCA ya, ada Mandiri, itu semuanya ada aplikasi-aplikasi. Rata-rata bank-bank sekarang itu memiliki aplikasi mobile banking. Jadi ketika Anda mendaftarkan rekening di bank pertama kali, itu jangan lupa langsung aktifkan semua fasilitas bankingnya ya, mobile banking ya, internet banking dan lain sebagainya. Nanti ditanyakan aja ke customer service-nya dan langsung minta diaktifkan. Ini penting ya, biar ketika kita membuka rekening tidak bolak-balik lagi ke bank. Nah, yang ketiga itu kita perlu smartphone, dan tentunya dengan nomor telepon selulernya ya yang ada di Indonesia. Itu penting kita miliki ya. Kalau perangkat smartphone sendiri bebas, Anda bisa pilih Apple ya atau produk Android ya, terserah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang penting ada
Kemudian cari nomor-nomor seluler yang selalu aktif ya, jangan kelupaan ngisinya, jangan sampai expired ya. Sebab ketika kita membuat akun, biasanya kita kan mempunyai nomor HP baru. Nah, ini kadang-kadang kelupaan ya, sampai mati nomor HP-nya. Nah, ini ketika akan verifikasi butuh PIN dan lain sebagainya jadi error gitu. Nah, ini kurang bagus ya, akan menghambat bisnis kita. Baik, berikutnya yang keempat yaitu kita harus punya komputer ya. Bisnis online sekarang kalau tanpa komputer hanya mengandalkan handphone aja itu agak susah ya. Sebab banyak hal yang tidak bisa tergantikan ya, fungsi komputer ini dengan smartphone atau HP kita ya. Usahakan punya ya. Dan ya sekarang juga kan harga komputer ya, baik itu PC ya, personal komputer ataupun laptop, itu semakin murah ya, tidak terlalu mahal ya. Nanti Anda bisa menginstal di dalamnya pakai Mac OS kalau menggunakan Apple ya, atau Linux kalau Anda ingin tidak terkena lisensi, dan bisa juga menggunakan Windows. Itu sih bebas saja ya, yang penting kita punya salah satu di antaranya, karena kebutuhannya memang banyak nanti ya kalau bisnis kita terus berkembang. Nggak bisa kita hanya mengandalkan HP atau smartphone. Yang kelima itu koneksi internet. Ini juga hal yang paling penting ya dalam bisnis online. Namanya online itu pasti harus terkoneksi terus ke internet. Makanya Anda harus memiliki koneksi internet ya. Anda bisa menggunakan dari operator-operator seluler yang bersifat wireless ya, tanpa kabel, dari Telkomsel, Axis, ya, XL, Smartfren, Kartu As atau Indosat. Atau pakai sekarang banyak operator-operator seluler digital ya, kayak yang terkenal itu ada Bayu, itu udah lumayan banyak yang pakai. Ini salah satu produk Telkomsel juga. Kemudian ada MPWR dari Indosat. Nah, ini juga bisa jadi alternatif ya. Ini koneksi ini mobile ya, artinya bisa digunakan dari mana saja, yang penting ada sinyal dari masing-masing operator. Dan lebih bagus lagi Anda ketika di rumah bisnisnya Anda menggunakan koneksi yang menggunakan fiber optik ya, kayak IndiHome, MyRepublik dan lain sebagainya. Kenapa ini lebih penting juga? Kalau kita bisnis di rumah itu butuh internet yang stabil ya, makanya bisa berlangganan yang seperti itu. Bisa dipilih lah, sesuaikan dengan, dan tidak perlu baru juga ya. Dan usahakan kalau punya nomor itu untuk bisnis dipisah dengan nomor pribadi ya, biar tidak campur aduk. Yang keenam, ini untuk pengembangan ya, meskipun nanti kita fokus pertama itu di sosial media, di marketplace, maka nanti kita juga harus berpikir ke depannya, yaitu dengan memanfaatkan sosial media dan messenger. Kita wajib punya akun Facebook, kemudian ini Instagram, Twitter ya, dan juga bisa menggunakan akun WhatsApp untuk komunikasi ataupun Telegram. Dan nanti pengembangan berikutnya kita juga harus memiliki website ya. Harus memiliki website. Karena apa? Branding yang kuat itu salah satunya harus memiliki website, bukan hanya marketplace gitu. Ya, sehingga kalau semuanya kita kuasai betul-betul, branding kita akan benar-benar kuat ya. Branding kita harus benar-benar kuat. Dicari di Google ketemu web kita, dicari di marketplace ketemu akun kita, semuanya ya. Dicari di sosial media akun kita ya. Makanya penting kita memiliki branding itu yang unik, benar-benar beda dari yang lain. Jangan menyamai hal-hal yang sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi ini tidak bagus. Ini tidak bagus. Baik, itu penjelasan ya, betul-betul apa yang kita dibutuhkan untuk di awal, dan coba kita
Ini contoh prakteknya ya. Jadi kita akan contoh praktek di sini. Anda nanti juga harus mencoba di pekan ini mempraktekkan ini. Pertama, misalnya saya akan membuat brand apa ya. Brand itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus ya. Kalau saya sarankan Anda memiliki brand yang bersifat umum. Umum itu artinya tidak terkait langsung dengan nama produk. Kelebihannya apa? Dia bisa nanti berjualan apa saja. Kalau misalnya produk yang awalnya itu gagal mau ganti produk yang lain, kita tidak perlu buat akun baru atau branding baru, bisa memanfaatkan yang ada. Ya, jadi brand di sini, brand yang saya maksud di sini adalah lebih khusus kepada nanti untuk nama toko kita yang akan kita branding di marketplace. Ya. Jadi misalnya kalau yang khusus itu gini. Misalnya baju muslim syar'i misalnya. Nah, itu kan khusus ya, nggak mungkin kalau suatu saat nama itu di sosial di marketplace saya ganti jualan menjadi barang kelontong misalnya, kan nggak cocok namanya. Makanya pilih brand-brand yang umum. Contoh saya memilih misalnya brandnya Jaski Shop. Nah, setelah ini kita tentukan brandingnya, kita bisa cek di 3 marketplace. Pertama buka tokopedia.com, bukalapak.com, shopee.co.id ya. Kemudian misalnya brand kita tadi kan Jaski Shop ya. Garis miring Jaski Shop misalnya gini ya. Ini kita copy aja dan enter. Nah, kalau waduh tujuanmu nggak ada, itu berarti toko kita, brand kita belum dipakai orang, jadi bisa kita gunakan. Kalau yang ini gimana? Maaf, halaman yang kamu tuju tidak ditemukan, atau bisa ditambahi garis miring. Coba. Ini sama ya. Kalau muncul kayak gini berarti belum dipakai orang, bisa kita gunakan. Berarti Tokopedia, Bukalapak lolos. Yang terakhir Shopee. Nah, ini juga tidak terbuka kan? Nah, berarti brand kita bisa kita pakai. Jadi brand tadi Jaski Shop yang kita pilih, yang saya pilih, aman digunakan untuk membuat toko sehingga nanti toko kita, brand kita unik ya, berbeda dengan dari yang lain. Nah, itu caranya ya. Anda bisa mencobanya sendiri. Kalau nanti muncul ada, itu gimana Pak? Jadi terbuka halamannya, berarti brand Anda diganti dulu, ubah lagi gitu. Setelah dicek semuanya bebas, bisa digunakan ya. Sekarang kita bisa coret-coret ya visi kita, misalnya visi toko saya ini terdepan dalam menyediakan herbal online. Misi menjual herbal yang sudah teruji dan terpercaya secara online. Misalnya saya mau jualan herbal ya misalnya. Kemudian apa? Saya buat logonya misalnya gini ya. Ini hanya untuk latihan CS ya. Jaski Shop, logonya seperti ini. Slogannya Anda sehat, kami senang gitu ya. Nah, nanti Anda buat seperti ini. Nah, setelah itu baru kita siapkan senjata berikutnya ya, senjata ya, dalam tanda kutip. Pertama kita buat email baru ya, khusus untuk jualan ini. jaskishop@gmail misalnya ya. Kemudian kita siapkan juga nomor HP yang akan digunakan. Bisa nomor yang ada ya, bisa nomor baru, sesuaikan aja. Kalau untuk ini Anda bisa menggunakan kartu Tri ya, yang masa aktifnya lama. Ada always on itu ya, masa aktifnya bisa tahunan itu. Kalau misalnya Anda menggunakan kartu baru, bisa dibeli ya, itu murah juga harganya. Nah, sampai di sini dulu itu persiapan teknis dari bisnis kita ya. Step selanjutnya kita nanti di video berikutnya akan membahas bagaimana cara mendaftar di 3 marketplace yang sudah kita tentukan, yaitu Tokped, Bukalapak, dan Shopee, menggunakan tool-tool yang sudah dipersiapkan di pertemuan video kali ini. Baik,
Ditunggu video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.